Shalom. Kita akan masuk ke dalam ibadah pertanggiangan malam ini. Kita saat teduh. Kita bernyanyi dari mata acara pertama, Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat yang keempat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia, penebus dengarkan kami yang padamu berseru, anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Berikanlah Roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar kami dapat melawan hawa nafsu kami, dan agar kami merindukan yang ada di surga. Berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya. Dan kami menerima mahkota kehidupan daripada-Mu karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat 1 dan ayat 2. Kasih paling agung
pagarku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Epistel pada ibadah pertanyaan kita malam ini terpilih dari surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat ke-18. Kita akan membaca secara bergantian dan pada ayat ke-18 kita membaca bersama-sama. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi untuk menyambut sabda Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat ketiga dan keempat. Mereka dikenalnya yang harapnya teguh, mengaku Yesus saja Tuhannya yang kudus. Mereka disinari sabdanya yang benar,
kehendaknya dan hidup dalam Roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya, dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah rumah tangga malam ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 19. Kolose 2 ayat 6 sampai 19, marilah kita membacanya secara responsoria. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan keallahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sebab wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Paulus bersama rekan sepelayanannya Timotius menulis surat ini kepada jemaat Kolose, yaitu sebuah kota di Asia Kecil di sebelah timur kota Efesus. Surat ini diperkirakan ditulis pada musim summer, yaitu sekitar antara bulan Juni sampai bulan September tahun 58 Masehi.
Rasul Paulus tidak mengunjungi Kolose, tetapi ia mendapat laporan dari Epafras, yaitu seorang misionaris yang kemungkinan besar mendirikan gereja di sana. Paulus berbicara secara positif tentang iman, kasih, dan harapan orang-orang Kristen di Kolose dan mengakui bahwa Injil telah berbuah dan bertumbuh di dalam mereka. Tetapi Epafras menyampaikan kepada Paulus bahwa ada masalah serius di Kolose, yaitu tentang masalah ajaran-ajaran palsu yang oleh para ahli disebut sebagai bidat Kolose. Bidat dipahami sebagai pengajaran yang seolah-olah mengajarkan ajaran Kristen, tetapi sebenarnya bertentangan dengan ajaran Kristen. Oleh sebab itu, Paulus menulis surat ini untuk membantu jemaat Kolose mengatasi ajaran-ajaran palsu tersebut. Kita bisa lihat di ayat 8, ayat 13, ayat 16, dan di ayat 18. Apa yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose? Yang pertama-tama, Paulus berusaha meyakinkan jemaat Kolose tentang dasar-dasar iman yang kokoh, yaitu Kristus sebagai pusat iman Kristen. Paulus berusaha agar jemaat bisa memahami sifat dan misi Kristus. Siapa Kristus itu dan untuk apa Kristus datang bagi mereka. Paulus meyakini jika jemaat Kolose memahami hal-hal tersebut, maka akan ada pijakan yang kokoh bagi jemaat Kolose untuk menentang ajaran-ajaran palsu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Kristus, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Yang pertama, Paulus menggunakan dua metafora yang berbeda, yaitu kata berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia. Yang pertama, berakar di dalam Kristus. Ini bisa dianalogikan sebagai tumbuhan. Kita pasti semuanya sepakat ya bahwa kalau suatu tumbuhan bisa tumbuh dengan subur, maka perlu akar yang kuat. Akar itu ada di bawah tanah dan tidak bisa terlihat oleh kita. Tetapi akar itu sangat penting untuk bisa memberikan makanan dan membuat tumbuhan menjadi subur. Oleh karena itu tanah perlu menjadi lembab dan bernutrisi sehingga bisa membuat akar kuat dan bisa membuat tanaman subur. Sebaliknya jikalau tanah tidak mendapatkan kelembapan yang cukup dan nutrisi yang cukup, maka akarnya akan goyah dan tumbuhannya pun bisa mati. Nah, Paulus memaknai berakar di dalam Kristus dengan mengatakan kepada jemaat Kolose untuk tidak perlu khawatir tentang tanah rohani di mana mereka berakar, yang sumber rohaninya tidak terbatas. Mereka dapat bergantung pada akar mereka di dalam setiap situasi, baik situasi yang buruk maupun yang baik. Karena apa? Karena akar mereka telah tertanam kuat di dalam Kristus. Yang kedua, dibangun di dalam Kristus. Paulus memberitahukan kepada jemaat Kolose bisa dianalogikan sebagai hasil karya ahli bangunan, tetapi yang karunia sejatinya berasal dari Bapa Surgawi dan hubungannya dengan Bapa Surgawi. Dengan kata lain, Paulus memberitahu kepada jemaat Kolose ini bahwa mereka sebenarnya sudah memiliki fondasi yang kokoh, dinding yang kuat dan atap yang kokoh, karena Kristus telah merancang mereka untuk dapat bertahan di situasi yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya, Paulus di dalam surat ini memberitahu jemaat Kolose agar bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka dan agar mereka senantiasa bersyukur. Melalui surat ini kita juga harus yakin bahwa gereja kita harus mengajarkan kebenaran. Kebenaran yang ditugaskan kepada kita adalah mengajarkan apa yang Kristus ajarkan untuk kita laksanakan. Untuk itu kita perlu dan harus berpedoman kepada kitab suci.
Para reformator mengatakan sola scriptura, hanya kitab suci. Jadi bukan pada pemikiran yang benar secara psikologis, secara politis, atau secara denominasi. Juga bukan karena berpegang teguh pada adat istiadat manusia, tetapi mengesampingkan perintah Allah. Ini berarti bahwa semua otoritas lain berada di bawah ajaran kitab suci. Namun Bapak Ibu yang kekasih, upaya untuk mengangkat tradisi budaya dan adat istiadat manusia ke tempat yang setara atau bahkan lebih tinggi dari kitab suci sampai saat ini masih belum hilang. Ini adalah masalah yang cukup serius di sebagian besar denominasi Kristen saat ini. Setiap denominasi memiliki tradisi yang banyak kesamaannya dengan tradisi Farisi. Tradisi dan ketetapan denominasi ini memang dibuat dengan niat baik, yaitu untuk memperjelas apa yang harus dipercayai dan dipraktekkan oleh orang Kristen dalam situasi tertentu. Namun kita perlu juga mencatat bahwa tradisi Farisi pun dikembangkan untuk alasan yang sama, dan niat baik itu tidak menjamin hasil yang ilahi. Lebih jauh lagi, tradisi dan ketetapan denominasi ini bisa dengan cepat mengkristal menjadi dogma, yaitu hal-hal yang harus dipercaya dan dipraktekkan oleh para anggota denominasi, khususnya oleh para pendeta. Ini juga sama persis dengan bagaimana orang Farisi mempraktekkan tradisi para penatua atau tua-tua. Bapak Ibu sekalian, tradisi dengan kata lain kepercayaan standar, aturan, dan praktek dapat membantu, betul, karena menyederhanakan hidup kita. Tanpa tradisi kita harus kembali ke titik nol setiap kali kita perlu membuat keputusan. Tetapi masalah menjadi muncul ketika kita terlalu melekat pada tradisi, ketika kita lebih mengandalkan tradisi itu daripada kitab suci untuk menentukan iman dan praktek iman kita, dan khususnya ketika kita menggunakannya untuk menumbangkan prinsip-prinsip Alkitab tentang iman dan praktek iman kita. Bapak Ibu mungkin sudah menonton film Ngeri-Ngeri Sedap yang viral itu ya. Saya yakin mungkin banyak di antara kita yang sudah menonton film ini. Pesan apa yang dapat kita maknai dari film Ngeri-Ngeri Sedap ini? Coba kita ingat-ingat yang sudah menontonnya. Pesan apa yang bisa kita maknai? Ketika si bapak pemeran utama sudah sangat melekat kepada tradisi adat Batak, dia mengabaikan banyak hal yang menurutnya tidak sesuai dengan tradisi adat Batak, sehingga dia tidak bisa menyadari dampaknya kepada hak-hak asasi anak-anaknya, kepada pilihan anak-anaknya, kepada kebahagiaan, kenyamanan hidup keluarganya, bahkan juga ke masa depan anak-anaknya. Ini yang ingin juga Paulus katakan kepada jemaat Kolose, bahwa kita hanya harus melekat kepada Injil Kristus dan berpegang teguh kepada Kristus, bukan melekat kepada hal-hal yang lainnya. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari surat Paulus di jemaat Kolose ini, Paulus memperingatkan jemaat Kolose untuk berhati-hati terhadap ajaran palsu yang dikemas secara menarik dan ditawarkan secara agresif. Ia mengingatkan mereka tentang orang-orang yang tidak bersimpati pada iman Kristen. Mereka mungkin ada di sekitar jemaat Kolose, yaitu orang-orang yang berupaya menggelincirkan iman seorang Kristen. Di dalam ayat 8 ini Paulus memperingatkan jemaat Kolose untuk tidak membiarkan musuh-musuh Yesus memadamkan cahaya iman mereka. Jika kita lihat di ayat 9, Paulus di sini menegaskan inkarnasi, yaitu Tuhan tinggal di antara kita dalam bentuk manusia. Namun inkarnasi ini tidak sesuai dengan paham gnostik yang percaya bahwa spiritual itu baik dan fisik itu buruk. Dalam ayat ini Paulus berusaha untuk memperbaiki pandangan semacam ini dengan menghadirkan Kristus sebagai pribadi yang di dalamnya seluruh kepenuhan kealahan berdiam secara jasmani. Hal ketiga yang bisa kita pelajari dari surat Paulus ini,
Paulus membandingkan kondisi kita sebelum menjadi orang Kristen, yaitu yang akan menghadapi kematian kekal sebelum kita menjadi Kristen ya. Namun dengan transformasi yang telah dilakukan Kristus di dalam kita, kita telah diampuni dan memperoleh hidup kekal. Intinya di sini, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terlalu mengerikan pun sudah cukup untuk membawa kita kepada kematian kekal. Tetapi Kristus melalui karyanya di kayu salib dan melalui kebangkitannya telah mengampuni segala kesalahan kita dan dengan demikian menghidupkan kita kembali. Hal keempat atau poin keempat yang bisa kita pelajari, Paulus melihat beberapa masalah dengan para pemimpin jemaat yang dapat menyesatkan jemaat di Kolose, yaitu para pemimpin jemaat yang mengajarkan konsep kerendahan hati dengan ajaran yang palsu. Mereka memang merendahkan hati, tetapi mereka mendekati jemaat dengan membujuk jemaat untuk menyembah malaikat, bukan menyembah Kristus sebagai kepala gereja. Paulus tidak ingin jemaat di Kolose diperdaya oleh ajaran-ajaran yang dapat membuat mereka tidak lagi berpegang teguh kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, pesan apa yang dapat kita bawa pulang melalui perikop yang kita pelajari malam ini? Pertama, kita harus selalu peka terhadap ajaran-ajaran palsu dengan selalu berpegang kepada Injil. Kita harus belajar dari Injil Tuhan, melekat kuat, serta yakin bahwa Injil adalah karunia terbesar yang harus kita beritakan kepada orang lain. Yang kedua, kita perlu selalu memastikan diri kita siapa yang kita sembah. Ya, kita harus memastikan bahwa kita menyembah Tuhan Sang Pencipta dan bukan menyembah malaikat atau ilah-ilah lain yang adalah ciptaan. Yang ketiga, Paulus mencatat hubungan antara kepala dan tubuh. Sama seperti tubuh fisik kita ini bergantung pada sinyal yang dikirim dari kepala kita. Demikian juga gereja bergantung pada Kristus dan arahan yang akan Kristus tetapkan untuk kita. Pertumbuhan kita sebagai orang Kristen dan sebagai gereja sangat bergantung pada hubungan yang kuat dengan Kristus. Yang keempat, gereja kita harus senantiasa mempraktekkan prinsip memberi dan menerima. Seorang bishop yang bernama Josiah Kibara, yaitu Presiden LWF Afrika yang pertama, mengatakan, "There is no church so big and so rich that it wouldn't depend on the gifts of others. There is no church so small and so poor it wouldn't be able to enrich others." Artinya tidak ada gereja yang begitu besar dan begitu kaya sehingga tidak akan memerlukan karunia orang lain. Sebaliknya tidak ada gereja yang sangat kecil dan sangat miskin sehingga tidak akan bisa memberi kepada orang lain. Beliau pada saat itu mengajak seluruh gereja-gereja anggota LWF agar melihat satu sama lain sebagai gereja yang mampu memberi dan juga yang butuh menerima dalam rangka mengekspresikan karunia Allah dalam cara kita hidup dan bekerja sama. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita tergantung satu sama lain. Yesus mengutus hambanya berdua-dua, bukan sendiri. Karena apa? Karena dia menginginkan hambanya saling mendukung dan saling melengkapi dalam pelayanan. Orang bijak mengatakan, jikalau kamu ingin berjalan cepat, pergilah sendiri. Tetapi jikalau kamu ingin berjalan jauh, pergilah bersama-sama. Kita adalah tubuh Kristus, kita memerlukan dukungan dari saudara seiman kita ketika kita melayani. Sebagai penutup, Paulus mengingatkan jemaat Kolose untuk senantiasa mengucap syukur. Maka kita juga diingatkan untuk bersyukur dan puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita ingin memiliki sukacita dalam hidup dan pelayanan kita, maka kita harus belajar puas atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi,
Kami bersyukur Tuhan bahwa sampai saat ini, malam ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan keluarga kami, tidak pernah meninggalkan kami jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan, itulah yang memampukan kami sampai hari ini senantiasa tidak kehilangan sukacita, sekalipun kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan ada banyak tantangan-tantangan yang lain, ada banyak ajaran-ajaran palsu yang juga kami jumpai dalam hidup ini. Tapi terang kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi pegangan kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami, di dalam menjalani segala hal yang kami jumpai dalam hidup ini, baik suka maupun duka. Dan biarlah firman-Mu malam hari ini menyempurnakan iman kami, mensukacitakan kami dan membesarkan pengharapan kami dalam menjalani hidup ini. Siapkan kami umat-Mu untuk menghadapi masa depan yang sulit, penuh tantangan dan pergumulan, dengan firman-Mu yang memberi kekuatan agar kami memiliki kesetiaan dan ketekunan sampai kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami boleh menaikkan pujian kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Ajarlah kami tetap setia di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan.
kami boleh berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kami semakin kuat menghadapi tantangan godaan yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan, kuatkan dan mampukan kami, agar hidup kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun tantangan masalah yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, kami tahu berjalan bersama dengan Tuhan, semuanya boleh kami lewati. Bapa dalam surga, kami berdoa buat orang tua kami, Nyonya Siahaan Boru Hutagalung, Nyonya Hutahuruk Boru Sitompul yang sedang sakit. Kami serahkan kedua orang tua kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lawatlah mereka Tuhan, angkat segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Berkati obat dan makanan yang menjadi kesembuhan bagi kedua orang tua kami ini. Demikian juga orang-orang yang di sekitarnya yang merawat orang tua kami ini. Berikanlah sukacita, sehingga orang tua kami yang merasakan sakit ini dapat merasakan kehadiran Tuhan lewat pelayanan orang-orang yang di sekitarnya, baik itu anak-anak mereka, menantu mereka, maupun cucu mereka. Tubuh dan jiwa raga mereka kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memulihkan kesehatan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat para orang tua kami yang lansia, baik yang berada di kursi roda atau yang terbaring di rumah sakit, atau karena faktor usia tidak mampu untuk berjalan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lawatlah mereka Tuhan, berikan kesehatan kekuatan, biarlah lewat pelayanan anak-anak mereka, menantu mereka, cucu mereka, mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan, sehingga di masa tua mereka boleh bersukacita bersama dengan Tuhan. Kami serahkan semua orang tua kami yang sudah lansia ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan memberkati mereka dan memberikan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat para pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Biarlah kiranya Tuhan satukan hati kami. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Pelayan-pelayan yang telah Tuhan utus untuk melayani di tempat ini. Berikanlah kepada kami kerendahan hati di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Amang Pendeta Silitonga. Biarlah kiranya Tuhan berkati Amang ini di dalam pelayanannya, berkati Inang, berkati keluarga semuanya. Kami serahkan Amang ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Berkati Amang ini di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada Amang Pendeta Silitonga. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari sektor 1 sampai sektor 13. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dimanapun saat ini mereka berada, biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan mereka dan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kalau ada yang mengalami masalah pergumulan, biarlah campur tangan Tuhan sehingga pergumulan itu boleh mereka lewati bersama dengan Tuhan. Kalau ada yang sakit, biarlah kira Tuhan pulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh datang beribadah ke rumah-Mu ini, ya Tuhan. Kami serahkan juga anak-anak kami, semuanya dari sektor 1 sampai sektor 13, yang sudah bekerja. Jadikanlah mereka Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan mereka, agar mereka dapat melihat betapa besar kasih dan anugerah di dalam kehidupan mereka, sehingga orang di sekitar keliling mereka dapat melihat
kasih dan anugerah daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, mulai dari TK sampai pendidikan mahasiswa, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan semangat belajar, berikan kepintaran, biarlah Tuhan yang menjaga memelihara hidup mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang kelak akan berhasil di dalam studi mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat koster kami, keluarga Amang Siman Khalid Inang Boris Situmorang beserta anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Amang dan Inang ini di rumahmu ini. Berkati anak-anaknya yang jauh, berkati juga anak-anaknya yang masih dalam pendidikan. Cukupkan segala apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah kami, doa yang kami naikkan ke hadirat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, baik sikap perbuatan kami, tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin segar, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Sebelum kita mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani 9 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita kumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.